Halo, halo. Selamat sore teman bumi. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik dan menjalani masa PSBB transisi dengan baik juga ya. Sore hari ini di eh, hujan yang sangat deras di luar, kita akan membahas tentang hal terpenting di 2 tahun kehidupan anak, yaitu pemberian ASI atau air susu ibu. Jadi banyak banget nih mitos-mitos yang ada di luaran sana tentang ASI dan tentang mengasihi. Dan mitos-mitos ini banyak yang akhirnya bikin ibu jadi ketakutan duluan dan juga pesimis tentang kemampuan dia untuk memberikan ASI. Sore hari ini saya akan ditemani dengan dokter anak senior, Dr. Utami Rusli, yang adalah founder dari Sentra Laktasi Indonesia. Beliau juga praktek di beberapa rumah sakit besar di Jakarta dan memiliki gelar Lactation Consultant dari IBCLC di 2001 dan fellowship di Academic of Breastfeeding Medicine di 2008. Oke, sekarang kita invite ya Dokter Tami. Halo, Assalamualaikum Dokter Halo. Tami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya dokter? Alhamdulillah. Serak-serak dikit, hujannya gede soalnya. Iya, hujannya gede banget di luar. Iya, suara saya cukup jelas ya dok? Jelas kok, jelas non. Iya, pertama-tama terima kasih dokter sudah berkenan untuk menghadirkan waktunya dan juga memberikan informasi untuk teman-teman bumi. Mungkin aku mulai ya sekarang dok ya tentang mitos-mitos tentang ASI ini yang sering banget ada di antara ibu-ibu. Oke, mitos yang pertama, katanya kalau kita lahiran C-section itu ASI-nya tidak akan langsung keluar dok. Dan berarti di malam pertama anaknya mungkin harus diberikan susu formula dulu. Itu benar nggak sih dok? Nomor satu, anak-anak, operasi sesar bukan option, bukan pilihan. Operasi sesar itu harus atas indikasi. Karena secara tidak normal bayi itu. Banyak kerugiannya bayi yang dilakukan operasi sesar. Yang baru akhir-akhir ini kita dapatkan adalah kerugiannya dia tidak dapatkan bakteri baik yang seharusnya dia dapatkan melalui jalan vagina. Ya, jadi karena lalu keluar dari perut, bakteri baik atau mikrobiota itu nggak bagus kalau anak-anak operasi sesar. Nah, bahwa dia tidak bisa menyusui, tidak bisa keluar ASI, sebenarnya sih bukan karena sesarnya sendiri. Sebab hampir sebagian besar dari rumah sakit tidak mengizinkan operasi sesar IMD. Ya, jadi biasanya IMD itu kalau tidak dikerjakan akan menyebabkan gangguan tadi proses menyusuinya. Jadi operasi sesar mengganggu proses menyusui karena nomor satu biasanya tidak dikerjakan IMD. Kalian ngerti kan, ingat kan IMD? Begitu lahir diletakkan di dada ibunya selama minimal 1 jam. Ya, inisiasi menyusui dini ini. Nomor satu. Nomor dua, biasanya dipisahkan pada beberapa jam atau 1 hari pertama, 1 malam pertama apalagi. Nah, pemisahan ini juga menyebabkan kesukaran menyusui. Apalagi kemudian dikatakan harus tambah sama prelactal feeding. Kalau anak hari pertama sudah dikasih, hari pertama ke 24 jam sudah dikasih cairan lain selain ASI, ASI akan lebih lama, terbentuknya akan lebih lama. Gitu. Ya, jadi menyebabkan benar akhirnya menyebabkan orang-orang yang operasi sesar menyebabkan agak susah menyusuinya. Tapi bukan operasi sesarnya sendiri, tapi tindakan-tindakannya. Sakit setelah sesar itu kan mengurangi oksitosin. Jadi sekali lagi harus atas indikasi. Sebaliknya kalau orang mempersiapkan diri sejak awal, bahkan seorang ibu yang mengadopsi anak bisa menyusui anaknya. Ya, jadi
Ya, ya. Dua cucu saya operasi sesar. Tapi Ya, dua-duanya saya juga, disusuin Dok. di atas 2 tahun. Ya, makanya ya. Jadi asal kita pede betul, nggak jadi masalah operasi sesar. Tapi sekali lagi, satu lagi. Operasi sesar bukan pilihan. Harus atas indikasi. Karena itu tindakan kedokteran. Ya. Nomor 2, kalau ibu dan anak tidak masuk ICU, IMD harus dikerjakan. Jadi harus langsung ditaruh di dada ibunya. Walaupun kalau tidak bisa di kamar operasi, di kamar recovery room. Tapi sebelum umur 1 jam. Ya, jadi ini yang mengakibatkan kebanyakan ibu-ibu operasi sesar asinya kok agak seret. Ya, tapi bukan karena sesar itu banyak hal. Ya, oke. Most likely itu karena ya tindakan yang dilakukan setelah sesar itu salah satunya adalah kurang lebih dari 1 jam baru dikasih ke ibunya gitu ya, Dok ya. Iya. Oke. Harusnya sebelum 1 jam udah diletakkan di dada ibunya, tidak boleh dipisah. Iya. Oke. Saya juga waktu itu sempat kayak beberapa jam baru ketemu anak saya sih karena sesar gitu. Tapi untungnya alhamdulillah karena ngotot harus bisa nyusuin gitu ya. Itu akhirnya Nah, itu nggak benar. lancar. Kecuali kalau anakmu masuk ICU. Masuk nggak anak ICU? Masuk ICU nggak anakmu? Masuk ICU nggak anakmu? Enggak masuk. Kok masuk ICU nggak? Itu baru sekitar masuk ICU 4 jam. Enggak masuk ICU juga. Nggak masuk ICU kan? Nggak masuk. Makanya harusnya nggak boleh dipisah. Kalau cucu saya sih keluar kamar operasi di dada ibunya. Oke. Dibawa ke recovery room, dibawa ke itu. Ya harusnya begitu, Soy. Oke, noted. Ya. Harusnya begitu ya. Oke, baik, Dok. Nah, makanya, lalu ada juga kalau saya usulkan satu lagi ya. Ini supaya mencegah itu, anak-anak, kalau kalian hamil ketemu orang kayak saya, sehingga tahu hak-haknya. Tuh nggak Pak, kalau tidak dikerjakan IMD, sebenarnya pencabutan izin praktek loh, dokternya. Ada undang-undang peraturan pemerintahnya. Jadi harus tahu bahwa IMD itu hak kita, hak. Ya. IMD itu hak. Itu deh usulan saya. Ketemu orang kayak saya waktu hamil. Siap, Dok. Jadi bahkan pas lagi hamil udah harus cari dokter Tami dulu ya, karena ingat IMD itu adalah hak. Bukan saya lah, orang-orang yang menyusui, konsulen menyusui. Konsultan banyak saya. Konsultan laktasi. Konsultan laktasi, iya, Dok. Sekarang ada juga cerita atau mitos kalau anak pertama ASI-nya susah nih atau gagal menyusui. Siap-siap aja deh, pasti nanti anak kedua atau anak ketiga juga pasti akan susah untuk nyusuin. Itu benar nggak, Dok? Itu mitos benar ya, karena Sofi Navita kenal nggak Sofi Navita? Pernah dengar nama Sofi Navita? Saya tahu, tapi pernah dengar. Saya tahu, tapi saya nggak kenal. Tapi saya tahu. Sofi Navita istrinya Pongki. Sofi Navita, anak pertama, siapa namanya? Anak pertama itu dia gagal menyusuinya. Karena memang tidak dapat IMD, waktu itu belum zaman IMD. IMD belum ada, tidak IMD, dikasih lactal feeding, jadi dikasih, kalau bilang tadi, hari pertama belum keluar ASI-nya, kasih susu pakai botol. Sehingga dia gagal menyusuinya. Tapi anak kedua, Radia, pas waktu itu IMD sudah ada, Sofi sudah mendalami sekali tentang ASI, jadi Radia sampai 3 tahun disusuinnya. Jadi tidak benar, persiapan yang kurang matang. Yang jarang juga diketahui bahwa suami itu sangat penting. Kegagalan menyusui kegagalan suaminya sebenarnya. Keberhasilan menyusui keberhasilan suaminya juga sebenarnya. Karena memang kalau misalnya gagal menyusui itu gagal suaminya juga. Karena gini ya, kan kalian tahu anak-anak ya, kalau ibu bisa menyusui sampai 2 tahun atau lebih, ibunya kan akan dapat keuntungan. Terhindar dari kanker payudara, kanker rahim, kanker dinding terus, stroke, diabetes, penyakit jantung koroner, stres, depresif, proposal, rheumatic arthritis, osteosklerosis, Alzheimer. Jadi banyak sekali keuntungan buat ibunya kalau bisa menyusui. Nah, sekarang saya tanya, kalau saya tanya sama saya, nanti kalau tua, kau mau sehat atau mau sakit? Mau sehat dong, kan pengen sampai punya. Jadi kalau seorang ibu tidak bisa menyusui, kalau tidak bisa menyusui, artinya bukan salah ibunya. Karena tidak ada orang yang normal kayak kita dewasa normal gini, ditawarin sakit atau sehat, memilih sakit. Ngerti nggak?
Jadi kegagalan menyusui itu kegagalan ibunya juga nantinya. Jadi ayah tuh harus tanggung jawab. Kenapa? Ayah harus bikin ibunya nyaman supaya ASINya banyak keluar. Betul. Ya. Betul. Makanya tahun 2019 kemarin ya, tahun lalu ya, Agustus tahun lalu dilaporkan di Vietnam kalau ayahnya ikut campur menolong ibunya, membuat ibunya nyaman, itu keberhasilan menyusuinya ASI eksklusif tuh sampai 35% lah ya. Tapi kalau ayahnya tidak ikut campur, cuma 6% loh. Bayangin. Jadi kegagalan itu kegagalan ayah. Ayahnya harus bikin ibunya nyaman supaya oksitosinnya banyak keluar, ngerti nggak? Karena diperlukan oksitosin untuk mengalirkan ASI. Iya, ya, jadi yang bisa bikin nyaman cuma ayahnya. Ayahnya harus bikin nyaman. Ya, karena anak ada titipan Tuhan pada kita kan, agama apa juga. Ya. Tapi kalau buat ibunya ya, buat ayahnya, ibunya anaknya juga titipan Tuhan buat dia. Ngerti nggak? Yang akan dipertanyakan nanti. Betul dong. Ya. Kenapa kok istrimu jadi kanker leukemia, payudara? Kenapa kok istrimu jadi sakit jantung koroner atau diabetes? Karena nggak bisa nyusuin. Kok apa kan istrimu kok nggak bisa nyaman? Ngerti nggak? Bapak-bapak, kalian sangat penting untuk keberhasilan menyusui. Ya, itu saya setuju banget nih, Dok. Kebetulan suami saya sangat mendukung, bahkan dia yang mengharuskan kalau bisa sampai 2 tahun, kenapa tidak gitu. Bahkan ketika saya, nanti ini ada pertanyaan selanjutnya nih, kenapa ya kalau menyusui itu kok nggak bisa kurus-kurus? Bahkan dia bilang, nggak apa-apa, nggak kurus sekarang, yang penting kurus nanti setelah 2 tahun selesai gitu katanya. Tapi itu bener nggak sih, Dok? Kalau misalnya menyusui itu justru lebih susah kurus badannya dibanding kalau tidak menyusui. Nah ya, ini kembali saya ngomong sama Sofi Navita. Jadi teoritis sebenarnya, manusia itu Tuhan sudah bikinkan manusia hamil. Tuhan sudah mereserve beberapa lemak untuk bakal ASI. Ya, nggak bisa. Itu nggak bisa dipakai. Itu di-reserve sama Tuhan. Tapi kalau kau nggak pakai menyusui, lemak itu nggak bisa dicerna, ngerti nggak? Susah dicernanya karena tidak dipakai untuk menyusui. Jadi beberapa penelitian menunjukkan bahwa kalau kau menyusui, akan lebih cepat kurus daripada kalau tidak menyusui. Karena lemak itu terpakai. Mengapa kau tidak dapat Sofi Navita pada hari pertama, pada anak pertama juga gak cepat kurus, gemuk terus? Karena pikiran ibunya yang agak kurang tepat. Dia ngaku sendiri ya. Dulu saya pikir saya menyusui, jadi saya makan segala macam saya makan. Sampai over makan makanan yang salah, ya. Dia makan lemak lah di mana. Nah, tentu saja akan susah kurusnya orang makannya salah, gitu ya. Jadi don't blame it to breastfeeding, blame it to yourself. Kalau makannya biasa-biasa saja, akan lebih cepat kurus gitu. Jadi don't blame breastfeeding that you're not getting skinny ya. Coba dilihat dulu asupan kalau teoritis menunjukkan teori penelitian ilmiah lebih cepat turun karena tadi lemaknya lebih cepat dipakai untuk buat ASI-nya gitu loh, non. Oke. Jadi saya harus catat nih saya makan apa aja soalnya saya kok belum turun-turun. Anyway, Nah, pertanyaan mitos selanjutnya. Segitu nggak apa kali. Segitu nggak bagus loh. Daripada pewat. Daripada pewat ya, Dok ya. Mitos selanjutnya katanya ada yang bilang kalau menyusui itu bisa bikin postpartum depression, Dok. Baby blues. Nah, kembali saya senang sekali. Contohnya Sofi masuk semua. Dia gemuk, dia ngaku, oh iya pasti saya gemuk, kadang saya makannya ngawur. Nah, pada anak pertama dia depresi, baby bluesnya berat sekali. Baby blues. Baby blues akan terhindar kalau kau IMD. Kalau begitu lahir, kalau tekan anakmu di dadamu, gak bakalan baby blues, ngerti nggak? Karena scan kontak malah Sofi bilang, aduh dok, rasanya seperti di nirwana di surga, euforia. Begitu lihat anak yang di dalam perutannya, tiba-tiba jilat-jilat putingnya, jilat-jilat itu, indah sekali. Tidak ada keindahan yang dari itu. Nah, ya, jadi scan kontak the first hour itu
itu mempengaruhi dua-duanya, ibunya dan anaknya. Ibunya jadi keibuannya, oksitosinnya tinggi sekali, itu kan hormon keibuan. Gak mungkin depresif karena biar happy punya anak itu gitu. Jadi usahakan minta hak untuk IMD. Jangan mau dipisahkan. Makin sering dia schedulekan kontak makin bagus. Nah, tapi ya dok, kadang tuh ada yang mungkin merasakan baby blues atau misalnya depression itu karena capek banget kan ya dok ya jadi ibu di awal-awal itu dengan misalnya kayak saya waktu itu harus saya habis C-section terus harus begadang gitu ya, begadang dan berkali-kali bangun untuk menyusui terus segala macam. Di sini yang saya bilang ya? Enggak, sebetulnya kalau suamimu juga ikut campur, ini nggak akan terasa. You know what? Walaupun kita capek kayak apa juga, kalau kita waktu pacaran lah, kita udah capek bener deh. Ya, tapi bener. Mau datang sang pasangan, yang happy, ngerti nggak? Jadi suamimu harus bisa begitu rupa membuat, kau biarkan tidur kau, dia yang pegang anaknya, dia sesuaiin dalam posisi, ya sekarang ada posisi bagus, posisi IMD. Jadi dalam posisi kau tidur tengah duduk ini, suami mau taruh anaknya di sini, suaminya ngelus-elus, perhatikan jangan sampai, jangan tidak. So kalau itu hampir pasti nggak akan ada blue syndrome, karena dia lihat suaminya juga ikut. So suami-suami itu penting sekali gitu, sangat penting menurut saya. Hampir sepertiganya dia berhasil atau tidak, 3 kali lipat berhasil kalau dia ikut campur. Iya kali. Ya, jadi baby blues harus sama suaminya. Bagaimana kau akan baby blues kalau kau lihat bagaimana suamimu sama anakmu begitu halusnya, begitu love-nya, ngerti nggak? Bagaimana dia care-nya sama kau. Makanya begini tuh harus ada suami sebelahmu supaya dengar apa saya ngomong gitu. Iya, ini kan nanti saya akan masukin ke IGTV ya dok, jadi bisa ditonton lagi bareng dengan suami. Nanti akan ada di YouTube kan, juga, jadi bisa ditonton bareng suami. Iya. Bikinnya sama-sama, ngurusnya sama-sama, kata ayah Asi itu. Harus sama. Nah, mitos selanjutnya nih dok, ada yang bilang kalau payudaranya kecil, payudara kecil sama dengan ASI sedikit, payudara besar sama dengan ASInya banyak. Is that true? No, that's totally wrong. Ya, karena yang bikin besar kecilnya payudara itu lemak sayang. Sedangkan jaringan-jaringan pabrik ASI, saluran ASI sama. Hanya kalau payudara lemaknya banyak, gede. Lemaknya kecil, sedikit, kecil. Tapi saya pernah punya ya, pasien saya, itu terus terang, saya belum pernah lihat begitu juga. Flat sama sekali. Ya, datang kepada saya pada umur 2 bulan, dan dia bilang, dok, saya nggak punya payudara, jadi saya udah pakai dot. Saya bilang, mau nggak kita nyoba? Saya coba relaksasi. Hari ke-5 yang tidak ada tetes pun ASI, dan dia bisa 30 cc tiap pers. Ngerti nggak? Wow. Because mereka menganggap payudaranya kecil, yang sayang payudara besar kadang-kadang malah susah menyusuinya. Kalau besarnya kadang-kadang bayi itu agak susah menyusuinya, gitu. Ngerti nggak? Kalau lep sama payudara kalau orang bilang. Ya. Jadi tapi juga tidak mengatakan bayi yang besar. Yang kalau payudara besar bapaknya yang suka, payudara kecil anaknya yang suka. Jadi kalau payudara sedang, dua-dua suka. Oke. Tapi sebenarnya ya. Sedang gitu yang pas. Dan yang salah kaprah ayah-ayah, kadang-kadang ada salah satu ayah ASI deh. Dengan bangga dia bilang, dok, saya tuh sayang sekali sama istri saya. Jadi saya selama 2 tahun ini puasa apa? Megang payudara. Salah kau, saya bilang tadi. Payudara buat anaknya, yang diperlukan anaknya adalah isinya kan. Bapaknya kan cuma isinya, ngerti nggak mas saya? Jadi bisa simbiose mutualis malah. Dia lebih sering melus-melus payudaramu, ASI-nya lebih banyak keluar gitu loh masa. Karena oksitosinnya lebih banyak. Lebih nikmat, ngerti nggak? Bukan malah puasa aku bilang. Salah. Tiga-tiganya menderita puasa malah.
ini berkelanjutan juga dengan banyak wanita yang takut atau mungkin suaminya yang takut, aduh kalau lo nyusuin nanti sex drive-nya kurang asik gitu. Atau misalnya kayak, maaf ya, kayak vaginanya kurang lubrikasi gitu karena menyusuin, jadi nanti akan turun gairah seksnya gitu. Saya sih nggak setuju ya dok, soalnya saya hamil terus nih habis pas lagi nyusuin gitu. Cuma sebenarnya itu benar Bukan, nggak sih bukan, ada bukan. mitos seperti itu? Bukan. Sekarang itu betul mitos sekali dan itu dinaikkan sama teman sejawat sebelah sana yang formula kayaknya ya, yang jual formula. Karena yang merubah bentuk payudara non bukan menyusui sayang, tapi apa? Hamil. Oke. Waktu hamil, Ya. kok udah ada perubahan. Kalau wanita hamil, sel-sel pembuat ASI-nya akan bertambah, bermultiplikasi jadi berapa ratus ribuan lebih banyak daripada kalau tidak hamil. Ngerti gak? Pernah Ya. dengar nggak orang 8, 7, 8 bulan udah keluar ASI? Pernah Iya, dengar saya nggak? keluar Ada tuh orang waktu itu 8 bulan. Oke, Iya, berarti pada waktu hamil juga sudah ada isinya. Ngerti nggak? Nah sekarang bayangkan balon, ya. Balon kalau udah ditiup, dikasih air pula, kalau dilepaskan, kalau udah pernah ada ASI-nya kan, ada airnya kan tetap aja udah berubah gitu bentuknya, ngerti nggak? iya betul. Balon nih, balon kau tiup, ya. Iya. Kau tiup, kau kasih air dalamnya. Terus kau lepasin, kan nggak seperti waktu belum ditiup, ngerti nggak? Jadi perubahan bentuk payudara bukan karena menyusui, karena hamil. Kalau mau tidak berubah, jangan hamil, adopsi anak aja. Ayo, mau? Enggak. Oke. It's not because of breastfeeding, it's because of pregnancy. Jangan hamil, jangan hamil. Siapa yang nggak mau punya anak? Siapa yang nggak punya anak? Ayo. Ya, nomor satu. Ya, tapi yang jarang sekali diberitakan, dan kalau saya bicara sekarang sama ibu-ibu kalian, adalah salah satu yang pertanyaan kalian tentang hubungan suami istri. Ya kan? Kalau di barat sana itu diangkat. Oksitosin, hormon yang mengalirkan ASI, hormon kasih sayang ini, kan itu yang mengeluarkan ASI kan? Mengalirkan ASI kan hormon kasih sayang sebenarnya. Oksitosin namanya. Ya. Oksitosin itu akan terjadi kalau kita nyaman. Makanya suaminya penting. Kalau kau nyaman, oksitosin banyak, hormon kasih sayang banyak, ASI-nya akan mengalir deras. Ngerti nggak? Ya. Waktu sekian kontak waktu IMD, rasa sakitmu akan kurang. Kenapa? Karena hormon oksitosin itu bikin nyaman. Sehingga ambang nyerinya akan lebih naik. Ya. Nah, juga kalau kau kontak pada hamil waktu IMD itu akan mengurangi perdarahan waktu melahirkan. Karena apa? Karena oksitosin itu membuat otot-otot polos mengkerut. Kita punya rahim, otot polos. Jadi kalau banyak oksitosin, otot polosnya mengkerut, rahimnya mengecil, pembuluh darah tertutup. Menghindarkan perdarahan ibu melahirkan. Tapi juga, kalau sering menyusui terus, kan oksitosin keluar terus. Ngerti nggak? Kalau sering menyusui, keluar terus oksitosin. Kan? Nah, kalau oksitosin keluar terus ini, akibatnya apa juga selain oksitosin ini mengecilkan rahim, rahimnya akan lebih cepat kurus, kecil, seperti waktu belum hamil. Dan rupanya ibu-ibu, ayah-ayah ini akan lebih suka rahim yang kecil, karena mulut rahimnya jadi lebih kecil, nggak kedodoran gitu waktu hubungannya, ngerti nggak? So menyusui akan lebih mempercepat kembali hubungan suami istri seperti sebelum melahirkan. Dibandingkan yang pakai formula. Saya pakai formula nggak lebih cepat mengecilnya gitu, rahimnya. Oke. Jadi berarti mungkin itu ya rasanya bapak-bapak misalnya mitos karena justru lebih cepat kembali ke sebelum hamil, sebelum waktu perawan sampai waktu kawin new wedding gitu loh, ya pengantin baru gitu loh maksudnya. Ya lebih banyak di itu kan. Oke. Jadi mungkin buat teman Bumi nih yang lagi hamil anak pertama dan ada keraguan tentang, mungkin dari suaminya juga ada keraguan gitu ya, takut misalnya kayak
takut ada efek dengan sex drive atau takut ada efek dengan ya bagaimana sih Nggak, nanti nggak. kalau menyusui dan hubungan suami istri itu justru ternyata dengan menyusui itu bisa mempercepat keadaan rahim dan juga kenikmatannya ya dok ya seperti di awal-awal Iya, ketika sebelum iya sih. hamil. Karena mulut rahimnya kan mempengaruhi. Kalau mulut rahim lebar sama Ya, mulut rahim ya. kecil mungkin itu bukan. Saya nggak tahu bapak, tanya bapak-bapak deh. Bapak-bapak. Oke, kalau di luar negeri ini Oke, diangkat, sangat diangkat bahwa Ya, ibu ya. yang menyusui akan lebih cepat kembali hubungan suami istri seperti sebelum hamil daripada yang pakai formula. Karena pakai formula kan lebih lama mengecilnya rahimnya. Ya, ya, ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Kadang ada mitos yang mengatakan kalau misalnya oversupply ya dok ya, oversupply apa namanya ASI-nya gitu, itu harusnya dibantu dengan mengeluarkannya dengan dipompa. Itu benar nggak sih dok? Nah, kalau saya pribadi sih menganggap setiap ibu yang menyusui itu harus belajar memompa ASI-nya. Nomor satu, bahkan kalau pasien-pasien saya, waktu IMD udah saya suruh meres. Ya, tentu tidak kalau IMD kan cuma 1 jam, umur 1 jam kan cuma setetes 2 tetes. Enggak jauh asal kita pakai spade, spade 1 cc, ya kita ambil di jantung, jadi nanti spade-nya di spade itu nanti kelihatan. Dan itu langsung dikasih ke mulut bayinya biasanya. Kenapa saya usulkan untuk memerah? Mempercepat produksi ASI. Karena ASI itu makin sering dikeluarkan, makin produksi kan. Jadi memerah ASI itu sangat dianjurkan. Tapi bukan untuk dikasihkan bayinya kalau nanti hari ke-5, ke-6, ke-7, tapi untuk deposito, ngerti nggak? Bayinya tetap disusuin. Ya. Nah, buat apa dong ASI perahnya itu? Nanti buat deposito kalau nanti ada emergency, ngerti nggak? Ya, nggak dikasih. Nanti kalau nggak dipakai-pakai, dikirim siapa yang mau. Saudaramu perlu atau teman baik boleh kasih, gitu nggak? Ya, tapi kita punya deposito. Punya deposito tuh nyaman gitu. Ya. Dan kemarin ada inilah ada rasa safety ya. Rasa aman. Nah. Dan kemarin waktu 2 minggu yang lalu deh saya di Belanda ada penelitian ibu-ibu yang menderita COVID, ya, ibu hamil yang menderita COVID yang menyusui, ibu menyusui yang menderita ibu COVID yang menyusui, itu dalam ASI-nya kan ada anti COVID-nya kan, ditemukan anti COVID di ASI-nya, sehingga mereka ini orang Belanda gila-gila sih. Dia kumpulin ibu-ibu yang ibu yang kena COVID, ASI-nya dikumpulin, dibikin es krim, dikasih sama-sama orang-orang jompo sebagai prevensi pencegahan dari COVID. Ada penelitian, saya ikut Zoom-nya saya ikut. Jadi karena makanya, jadi bisa banyak, maksudnya anakmu ini anak kedua, ketiga, bikin aja es mambo ASI gitu, kasih sama anak yang pertama, yang anakmu yang gede, ngerti nggak? So nggak pernah terbuang gitu maksud saya. Kalau nanti ada yang nggak mau, tapi kau masih punya penyiapan, bisa dibikin macam-macam kok. Iya. Bukan aja anak-anak pertama dibikin es mambo pakai es mambo, tapi es mambo ASI gitu. Iya. Jadi saya bilang, jadi memang memerah itu disarankan ya dok ya, memerah itu disarankan. Sangat sarankan. Memerah ya, bukan pakai pompa ya, memerah ya. Memerah pakai tangan ya. Oke, memerah itu pakai tangan. Kenapa? Bukan pakai pam maksudnya. Nah, bukan pakai pam, tapi pakai memerah. Berarti ini dong manual ya dok ya? Manual pakai tangan. Karena kalau pakai pompa, kadang-kadang bisa merusak payudaranya. Pompanya karena negatif kekerasan, tekanan dari lubangnya kekerasan, sehingga kami sih, kalau orang-orang kami kayak konsultan, biasanya kita mengarahkan mengajar bagaimana merah ASI pakai tangan. Dan kalau terbiasa sama bagusnya, sama cepatnya, sama kalau kita pernah pakai pompa. Tapi tanpa ada gejala-gejala segala macam. Oke. Nah, katanya kalau lagi ibunya makan makanan pedas, ASI itu bisa jadi pedas dok, bener nggak sih? Terus kalau minum kopi, ini kebetulan nih saya banget ya, saya itu peminum kopi banget. Anaknya bisa sering nggak bisa tidur. Bagusnya ya, it's not true. No.
Karena apa? Kalau kau makan cabai, kau susuin anak bule, mencret si bule pasti. Tapi kalau kau susuin anakmu, masalah. Kenapa? Karena asimu itu taste-nya sama dengan apa makananmu, dan ketuban kita masing-masing sesuai sama makanan kita sendiri. Ngerti nggak? Jadi anak itu dari kandungan sudah dibiasakan makanan ibunya. Ngerti maksud saya? Kecuali kalau kau makan cabenya sekilo ya, itu lain lagi ceritanya. Kau juga bisa mencret. Ya. Oke? Jadi sekali lagi, kalau biasa makan cabai, kau menyusui makan cabai, nggak masalah kali, karena biasanya makan cabai itu anak udah biasa makan cabai karena ketubannya udah rasanya rasa cabai. Ketuban orang bule rasanya memang keju, steak, haring kali ya, ketuban orang Belanda ya. Ketuban kita mah rasanya apa? Cabai, jengkol, pete, duren, rasanya gitu. Emang apa makanan ibunya rasanya ketubannya, ngerti nggak? So, rasa aslinya juga sama seperti rasa ketubannya. Ngerti nggak? So, mereka sudah terbiasa makanan ibunya. Yang tidak boleh bagi kita cuma 4. Bagi teman-teman saya di Carolus 3. Yang kita tidak boleh narkotik, rokok, minuman keras, dan babi. Kita nggak boleh tuh. Nah, ya. Kalau yang lain boleh 3 cuman. Rokok, narkotik, minuman keras. The rest kalau kau biasa makan boleh asal tidak kebanyakan. Nanti kayak Sophie lagi kegemukan anak pertama. Kalau bayinya ada alergi gitu, kenapa ibunya juga harus berhenti ya dok? Misalnya kayak bayinya tiba-tiba keluar eksim gitu, terus dianalisa mungkin ini alergi dari, misalnya bayinya tiba-tiba merah-merah gitu pipinya ya. Oh terus dianalisa mungkin bayinya nih alergi dari ASI dan dari apa yang ibunya makan, misalnya telur atau susu sapi gitu. Nah, nomor satu yang bikin alergi itu susu sapi. Kita manusia Indonesia hampir 70% laktosa intoleran sebenarnya. Ya. Jadi kalau anakmu ada alergi dari ASImu, kau minum susu nggak? Kau minum alergi susu sapi itu bisa sangat berat sampai bisa bloody stool, betul-betul buang air berdarah. Ini sih anak Aimi nih, ya. Anaknya begitu, bloody stool sampai ke rumah sakit. Dia jelas nggak minum susu, tapi tiba-tiba dia ingat, oh iya ya, kemarin saya minum pakai kopinya pakai susu. Nah ya, segitu kecilnya saja bisa bikin bloody stool. Ngerti gak? Jadi nomor satu, kalau anakku alergi, ASImu, kok hentikan semua susunya. Karena tidak benar minum susu keluar susu, bohong. Nggak ada. Ya, kalau benar harus minum susu keluar susu, itu waktu saya 40 tahun yang lalu tuh masih ada image begitu. Banyak minum susu supaya susu banyak. Kalau gitu Tuhan tidak adil. Kenapa Tuhan tidak adil? Ibu marmot yang menyusui anaknya 6 nggak dikasih susu sama Tuhan. Ayo. Kan nggak ada ibu marmot dikasih susu, ada nggak? Iya, nggak ada. Ya, berarti tidak benar jadi kan. Nah itu yang mengakibatkan. Jadi sebelum kau carikan telur, susunya carikan. Kadang-kadang kau lupa kau makan es krim, minum makan kue kan dok, kopi susu yang lagi ngetren. Iya, kopi susu. Itu teman-teman dari Aimi ini hanya minum kopi susu loh, anaknya bisa berdarah-darah karena alergi formula susu sapi. Ya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya udah lebih kepada anaknya yang udah lumayan besar ya dok ya. Terus ibunya hamil lagi gitu nih, misalnya anaknya umur 13-14 bulan, terus ibunya hamil. Kalau seperti itu harus langsung stop menyusui atau gimana dok? Sebenarnya sih nggak masalah, karena cucu saya juga begitu. Anaknya 20 bulan dia hamil lagi. Karena apa? Karena gizi ibunya buat bayinya dulu, buat kandungan, ya, baru ke sini ke ASI. Ya, jadi
Dan anaknya juga, anaknya yang 2 tahunan, cucu saya yang 2 tahun kan udah makan lain. Jadi makanannya tidak hanya tergantung pada no, baterai no, baterainya habis nih. Obat ya dok. Lobet. Cepetan baterai Jadi sekali lagi, nggak benar, boleh diteruskan. Biasanya anak yang pertama, baterainya habis, baterai telepon saya. Ya, jadi anaknya sendiri kalau ibunya hamil, biasanya dia nggak mau. Karena taste-nya agak berubah rasanya ya. Tapi kalau cucu saya sih tetap aja mau. Jadi tandem, akhirnya bayinya melahirkan, dua-dua menyusui. Bagusnya kalau sebelum melahirkan, ASI-nya itu buat anak umur 2 tahun. Begitu plasenta lahir, buku ASI berkata, like switching a lamp, ceklek buat anak umur 1 menit. Subhanallah, nggak, Masya Allah, nggak coba. Subhanallah. Jadi ASI-mu itu akan disesuaikan sama anak baru lahir waktu plasentanya keluar. Baru seperti buat anak satu. Jadi seperti kolostrum pertama kali. Iya. Itu ya, hebat nggak tuh? Tadinya belum kolostrum, terus tiba-tiba pas anaknya lahir langsung jadi kolostrum. Kenapa? Iya, jadi maksudnya ASI-nya tadinya bisa buat menyusui anak umur besar, terus tiba-tiba abis lahiran langsung bisa untuk anak-anak yang iya, lahir. Hebat nggak tuh? Ya, amazing. Oke, jadi, kita udah ada beberapa pertanyaan. Gitu. Ya, kalau saya kemarin berapa bulan ya anak saya sampai saya hamil 5 bulan, abis itu dia berhenti sendiri. Jadi saya nggak ada drama menyapih tuh waktu itu. Dia udah nggak mau aja, kayaknya rasanya udah berubah gitu kali ya. Jadi dia tiba-tiba stop. Bisa. Tapi kalau cucu saya tuh bandel, dia terus aja nyusu. Jadi berdua kanan kiri. Tandem, wah hebat ibunya. Nah, sekarang ada beberapa pertanyaan tentang menyapih dok. Gitu. Jadi ada yang anaknya sudah di atas 2 tahun dan mengalami kesulitan untuk menyapih gitu. Ada juga yang anaknya sudah hampir 4 tahun masih kepengen menyusui. Bagaimana masih kepengen disusuin gitu. Gimana sih dok caranya untuk menyapih anak di atas 2 tahun yang menyapih with love gitu loh. Biar anaknya tuh bisa lepas tapi tidak ada rasa trauma. Biasanya ya, umumnya ya, anak-anak ini kalau di atas 2 tahun, 3 tahun atau 2,5 tahun ini, menyusu bukan untuk makan loh, Non. Untuk mencari tempat yang nyaman. Ngerti nggak? Saya ambil, ini nggak bisa penelitian, karena hanya pengalaman pribadi. Cucu saya ya. Cucu saya itu waktu menyapi diri sendiri 3,5 tahun loh. Tapi caranya yang indah. Jadi kalau waktu itu kalau malam minggu suka tidur di rumah ya. Nah, connecting door kita. Satu hari dia bilang sama ibunya, Bun, karena kalau dia skip menyusui, dipuji sama orang tuanya. Aduh, abang udah besar, abang udah pinter ya. Dia skip menyusui, dipuji. Jadi dia pengen dipuji sama orang tuanya. Bilang, Bun, sekarang abang kalau malam nggak mau nenen sama bunda. Tapi Bun, kalau abang ngantuk, bunda janji ya, bunda peluk abang ya Bun. Bayangin, ngerti nggak? Saya jadi, oh iya ya. Rupanya dia cari kedekatan pada orang tuanya. Kalau dia dekat dengan orang tuanya, dia merasa seperti dari bayi juga, tidak ada yang bisa menyakiti dia. Ngerti nggak? So, dia tempat yang paling dia anggap aman di seluruh Jakarta Raya adalah dada orang tuanya. Dada ibunya lah terutama. Sehingga kalau kau paksa menyusuin, dia cari tempat aman kemana, paksa menyapi, dia cari tempat aman kemana gitu. Talk to him, talk to her, tentang bahwa dia puji dia kalau dia tidak menyusu. Tapi jangan larang tiba-tiba. Karena lucunya tuh cucu saya, karena kalau peluk dari ibunya dekat sama payudaranya, jadi dia besoknya gagal lagi karena dia nyusu lagi gitu. Ya. Minggu berikutnya dia bilang, Bun, kalau abang ngantuk sekarang, abang mau dipeluk sama bapak aja deh. Seminggu dipeluk sama bapaknya, berhenti dia minum susu. Ngerti nggak? Jadi kita harus juga tahu
we have to put ourselves in their shoes gitu. Apa sih? Gak ada kenyamanan sebetulnya selain kedekatan pada ibunya. Dan dia merasa dia hanya bisa dekat sama ibunya kalau dia menyusu, ngerti nggak? So give him another choice. Peluk dia, tapi tidak usah disusuin. Sehingga dia tahu dipeluk pun dia bisa tanpa dekat pada ibunya tanpa harus menyusu, ngerti nggak? Hal-hal itu yang kalian harus secara psikologis kalian harus lihat anakmu gitu. Karena ada anak yang perlu lama untuk dekat sama ibunya, ada yang tidak memang, ngerti nggak? Ada yang cepat mandiri, ada yang tidak. Masih tak kepingin dekat ibunya, kepingin PD-nya tuh nggak ada kalau nggak ada dekat ibunya gitu. Oke? Jadi tiap anak tuh different case ya dok ya. Nah, apakah lebih gampang untuk misalnya nih kita udah tahu nih kita mau 2 tahun selesai gitu ya. Apakah lebih baik kita tuh mulai menyapi sebelum 2 tahun gitu dok? Misalnya kayak 2 tahun kurang 2 bulan gitu. Atau sebenarnya sama aja regardless anak itu ya tergantung anaknya seperti apa. Dunia mengatakan 2 years or beyond that. Ngerti nggak? So kalau mau mulai nyapi, ya kalau mau mulai pelan-pelan nyapi, nggak apa-apa. Umur setahun 10 bulan, udah mulai kalau dia miss, dia puji pinter, dia kasih hadiah, whatever it, ya reward yang harusnya. Ya kalau dia nanti pas 2 tahun dia menyapi, alhamdulillah. Pas maju-maju sedikit, it's 2 years or beyond that. Ya, jadi makanya tadi kalau memang cucu saya nggak ada yang 3 tahun setengah yang paling lama. Yang paling sebentar 2 tahun 10 bulan. Oke, jadi semuanya rata-rata di atas 2 tahun ya dok ya? Sebaiknya. Ya. Oke. Karena sampai 2 tahun itu masih banyak gunanya aslinya. Iya, betul. Antara lain untuk anti kankernya kan? Kan dalam ASI ada anti kanker. Ya kan? Kalau selama 2 tahun dikasih anti kanker kan dia terhindar dari leukemia. Bahkan sekarang mereka sedang mencoba, sedang penelitian ASI itu untuk obat salah satu kanker. Dan katanya yang paling waktu saya ketemu sama peneliti, beliau mengatakan yang paling mujarab ASI itu buat kanker otak justru loh. Di sekarang kalau beliau di Swedia, kalau beliau itu dari apa namanya Bank ASI itu selain buat prematur, anak-anak prematur juga buat penelitian untuk obat-obat anti kanker otak, glioma. Jadi kalau sampai 2 tahun, dikatakan sampai 2 tahun, semua mengatakan, dunia mengatakan, agama kita mengatakan juga, ya, 2 years or beyond that. Kalau ingin mensempurnakan aslinya 2 tahun. Al-Baqarah 233, Al-Kahf 15, Luqman 14. Ya. Tapi juga kalau orang Katolik, Paus mereka juga menginstruksikan 2 tahun. Paus Yohanes Paulus kedua, 1997 kalau nggak salah. 2 years or beyond that. Paus mereka. Jadi kalau orang Katolik, pausnya itu betul-betul dianggap kayak perintah dari Tuhannya. Dan kita tahu sekarang di kedokteran, memang sampai 2 tahun masih banyak gunanya sih. Terutama termasuk salah satunya anti kanker tadi. Hamlet tadi yang masih dapat, kalau dapat ASI ya dapat Hamlet. Kalau kau masih menyusui, kau juga punya Hamlet. Jadi melindungi ibu dan melindungi anak sebenarnya. Melindungi ibu dan melindungi anak. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi yang masuk, masih ASI dan saya jatuh sakit yang mengharuskan minum antibiotik. Dari dokter disarankan untuk stop dulu ASI untuk beberapa hari karena antibiotiknya lumayan kencang. Kenapa? Emang benar? Kenapa? Ini lagi masih ASI, masih memberikan ASI, tapi ibunya harus minum antibiotik yang agak kuat. Nah ya, ada banyak antibiotika pilihan. Misalnya cephalosporin yang nggak masalah boleh. Amoxicillin jelas boleh. Yang tidak boleh cuma beberapa antibiotika. Halo. Iya, halo dok. Halo dok. Halo, oke ya. Jadi sekali lagi, tolong bicara sama dokternya. Tolong dokter cari antibiotik yang misalnya tifus. Tifus kan suka dikasih kemisitin.
Kemisitin nggak boleh. Memang buat bayi, buat anak aja nggak boleh. Buat bayi nggak boleh kemisitin misalnya ya. Tapi kan ada sifalosporin, ada obat baru yang bisa mengurangi tifus. Jadi ada pilihan. Nggak semua antibiotika nggak boleh. Sebagian besar boleh. Yang nggak boleh, yang harus berhenti menyusui. Halo. Yang nggak boleh, yang Oke, halo. Dengar nggak? Iya dok. Iya bisa dengar dok. Yang masih belum dengar ya? Iya bisa dengar. Halo. Sekarang bisa. Ya halo, sekarang bisa dok. Oke ya. Jadi yang nggak boleh, yang harus berhenti menyusui kalau obat kanker. Atau kalau kategorinya kita bilang L4 sama L5. Laktasi 4 sama laktasi 5. Kalau L1 sampai L3 masih boleh disusuin. Jadi kalau dokter bicara sama kami atau cari di Lagnet, boleh nggak buat ibu menyusui? Itu kalau L1 obat itu termasuk kategori L1, L2, L3 boleh menyusui. Tapi kalau obat itu L3, coba minta sama dokternya, ada nggak dok pilihan lain? Cari yang L2. Tapi kalau yang tidak boleh sama sekali, L4 sama L5, nggak boleh tuh. Ya, jadi ada beberapa obat yang tidak boleh, tapi tidak semua. Sebagian besar boleh. Oke? Oke. Nah, ini udah hampir 1 jam kita berbincang. 1 pertanyaan lagi ya dok ya. Ada pertanyaan masuk terus soalnya. Oke. Pertanyaan yang terakhir. Bayi saya usia 5 bulan, masih bisa relaksasi nggak ya dok? Ini tiba-tiba lagi saya gendong, lalu kepengen nenen. Relaksasi anak 5 bulan sih bisa dicoba. Tapi memang akan lebih berat kalau udah sampai 5 bulan, apalagi kalau dia sampai 5 bulan pakai dot melulu. Kalau saya bilang sih, anak-anak menyusui ada 3 keuntungan. 3 keuntungan. Memberikan ASI perah cuma 1 keuntungan. Yaitu apa yang ada di ASI-nya. Antibody, makanan yang sehat, makanan yang sesuai, makanan juga anti kanker. Tapi mental health-nya nggak akan sebagus kalau disusuin. Penelitian tahun 2010 kemarin di Australia didapatkan bahwa anak-anak yang disusui dengan benar akan terhindar dari 10 mental health. Withdrawal, anxiety, depressive, psychosomatic, attention problem, autism, thought problem, social problem, juvenile delinquency, dan aggressive behavior. 10 behavior change yang dapat dikurangi kalau diberikan disusuin dengan benar. Karena tadi skin-to-skin contact itu membuat dia lebih merasa nyaman, lebih karakternya lebih baik karena dia aman, ngerti nggak? Tidak dalam dia tumbuh dalam secure attachment, ngerti nggak? Sedangkan anak pakai botol, dia tumbuh dalam anxious attachment. Sekali lagi, susuina minimal kalau bisa sampai 2 tahun or beyond that. Oke? Yes. Ada lagi? Oke. Terima kasih banyak Dokter Utami. Ini bincang-bincangnya Sama-sama, sangat berguna dan gak kerasa hampir 1 jam. Saya dari mewakili Bumi Playscape really grateful to have you here, dan semoga berguna buat banyak teman-teman Bumi yang sedang misalnya galau tentang mengasihi atau ada masalah tentang mengasihi gitu ya. Nah, Dokter Utami, kalau misalnya kalau mau konsultasi dengan dokter, apakah ada online consult atau harus ke JWCC atau ke Karolus, dok? Oh, enggak. Sekarang ini saya memang membatasi pertemuan. Kalau memang harus relaksasi, biasanya sih kita bicara online sama 1 jam kira-kira. Kemudian saya akan latihan tatap muka setengah jam. Paling-paling. Ya, tapi harus saya pernah lihat. Gitu ya. Tapi kalau mau sama saya nggak mau ada orang lain. Maksudnya sebelum pasien lain datang, saya udah pulang. Kita udah pulang. Jadi biasanya saya mulainya jam 7:30, jam 8:30 sudah keluar. Pasien datang 8:30, kita udah keluar gitu. Jadi nggak ketemu banyak orang, nggak ketemu itu. Biasanya itu. Oke. Jadi ini bisa di lebih aman lah. Karolus atau di JW?
JWCC ya dok ya? Dua-duanya Carolus bisa saya ke akhir-akhir ini agak takut. Belum berani saya ke Carolus. ya? Oke. Carolus hanya bisa Jadi ini online. JWCC ya? Kalau di WCC bisa online, bisa tatap muka. Dan kalau mau online di Carolus bisa. Nanti kalau tatap mukanya sama dokter muda yang di Carolus bisa juga. Bisa juga begitu sih. Ya, oke. Siap. Tapi kalau kita ngobrol begini lagi juga oke. Kumpulin aja pertanyaan Oke. tentang ASI, kita ngobrol lagi begini juga oke. Iya, Ya, non? mungkin kita next bikin webinar kali ya dok ya, bikin webinar mungkin bisa lebih enak ngobrolnya karena bisa tanya jawab langsung kan. Iya sih. Ya. Oke. Thank See you you. dokter, sehat selalu ya dok. Yo, Bye bye. Assalamualaikum. Sehat selalu. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi